Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Romo Yunus, Frater, para suster yang terkasih, sore hari ini kita ingin mempersembahkan bunga-bunga mawar ini kepada Bunda Maria sebagai ungkapan syukur kita, sebagai ungkapan terima kasih kita atas pemeliharaan rahmat Allah bagi hidup kita dan secara khusus bagi gerejanya. Dalam konteks itu kita ingin bersyukur atas proses pembangunan Gereja Santo Yosef Tanjung ini yang sudah berjalan lebih kurang setahun ini, dan semoga lewat kerjasama dukungan dari semua saudari-saudara sekalian, pada akhirnya pada saatnya nanti pembangunan gereja itu akan selesai. Maka mari kita masuk dalam perayaan syukur Ekaristi ini seraya membawa serta hidup kita, membawa ungkapan terima kasih kita, dan kita persembahkan semuanya bagi kemuliaan Tuhan di Gua Maria Kerahiman Ilahi Sekinjau ini. Mari kita masuk dalam Ekaristi dan kita hening sejenak. Kita mempersiapkan batin dan hidup kita agar kita dilayakkan dan dipantaskan merayakan keselamatan ini. Kita mengakui kekurangan kealpaan kita dengan berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Mari kita persembahkan intensi doa yang sudah terkumpul, juga intensi pribadi kita yang akan kita satukan dengan doa gereja dalam Ekaristi ini. Allah Bapa yang Maha Pengasih, taburkanlah kiranya sabdamu di seluruh dunia, dan perkenankanlah kami menghasilkan buah-buah rahmat-Mu, buah cinta kasih, keadilan, damai sejahtera. Karena Dia yang telah berkenan memanggul dosa-dosa kami dan membebaskan kami dalam keselamatan bersama Putra-Mu. Pandanglah pula intensi misa yang telah dikumpulkan ini sebagai lambang persembahan dan seruan permohonan kami lewat Bunda Maria melalui bunga-bunga mawar yang telah dipersiapkan ini,
Inilah ungkapan persembahan hati kami semua. Bunda Maria, pandanglah kami dan doakanlah kami anak-anak-Mu untuk sampai kepada Yesus Putra-Mu. Semuanya ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Para istri hendaknya tunduk kepada suaminya seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala atas jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami hendaknya mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kalian masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion,
boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Frater, para suster, saudari-saudara yang terkasih, semuanya selamat sore. Pertama, pasti kita mengucap syukur kepada Tuhan. Anda yang dari Tanjung Inim, Anda yang dari Prabu Mulih, juga kami yang tadi malam lebih dahulu sampai di tempat ini, kita semua boleh sampai dalam keselamatan oleh karena pemeliharaan Tuhan. Lebih dari itu, sore hari ini, tadi malam sejak perjalanan hujan deras. Hari ini cuaca memang mencemaskan tadi siang. Tetapi toh sore ini kita sungguh terberkati. Kita bisa melaksanakan persembahan 1000 mawar ini di Gua Maria Kerahiman Ilahi. Romo bilang kepada suster, kalau nanti hujan, nanti kita akan misa di kapel suster. Tetapi Daud malah meyakinkan Romo, aman Romo, aman Romo, luar biasa. Dan semoga sampai sekurangnya selesai Ekaristi dan kegiatan kita di sini, dalam berkat Tuhan dan tidak turun hujan. Lebih dari itu, kegiatan ini terlaksana tentu
dari segala kerjasama seluruh umat, dimanapun mereka berada, juga mereka yang telah mengumpulkan, mengirim intensi yang nanti akan kita persembahkan dan kita bakar dalam berkat. Juga dalam persiapan-persiapan kita, maka Romo dan teman-teman sudah tadi malam lebih dahulu sampai di tempat ini untuk mempersiapkan ini semua. Juga terima kasih kepada para suster Klaris yang senantiasa mau direpotkan oleh Romo Black. Sudah berkali-kali Romo kesini juga. Tetapi apa yang kita buat sore hari ini adalah persembahan hidup kita dan sekaligus mohon kelancaran berkatnya bagi proses pembangunan Gereja Santo Yosef Tanjung Inim yang pada hari ini tepat 1 tahun 8 hari, 17 Oktober 2021 peletakan batu pertama, dan sampai hari ini terus berproses, terus dikerjakan, dan semoga pada akhirnya, pada saatnya nanti pembangunan gereja paroki Santo Yosef Tanjung Inim itu akan selesai. Tentu juga dukungan dari seluruh umat, baik itu umat paroki Santo Yosef Tanjung Inim maupun saudari-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Untuk itu semua, Romo sebagai pastor paroki Santo Yosef Tanjung Inim sungguh mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan dalam konteks itu, persis bacaan hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan, menyapa kita semua untuk mengungkapkan, mengalami kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang digambarkan seperti misalnya tidak bisa kita deteksi, digambarkan seperti ragi yang kita tidak tahu tiba-tiba ketika sudah dicampurkan dengan tepung, tetapi kemudian menjadi adonan yang harum, menjadi roti, dan seterusnya. Barangkali kita mengharapkan kerajaan Allah itu sungguh hadir, sungguh nyata, dapat kita lihat, dapat kita raba. Bahkan dalam nas lain, kerajaan Allah bukan di sana, bukan di sini. Mau mengungkapkan kerajaan Allah itu senantiasa diusahakan, senantiasa dihadirkan, dan menjadi tanggung jawab kita semua sebagai anak-anak Allah yang telah lebih dahulu dikasihi, yang telah lebih dahulu dicintai. Maka tentu persembahan mawar melalui Bunda Maria untuk kemuliaan Tuhan adalah gambaran ungkapan hati kita semua, ungkapan seruan dari hati Anda semua, dan semuanya itu menjadi dukungan bagi kami, bagi para panitia, di mana kerajaan Allah itu juga bisa kita tempatkan, kita nyatakan sebagai sebuah gereja. Gereja yang tentu bukan hanya gedungnya yang sedang kita renovasi, yang sedang kita usahakan sampai selesai ini, tetapi lebih juga gereja sebagai ungkapan persekutuan, ungkapan kebersamaan, kasih persaudaraan dari seluruh umat Allah, secara khusus di wilayah paroki dan secara lebih luas Anda semua. Maka sengaja hari ini, Ekaristi ini juga hidup dalam live streaming untuk menyapa saudara-saudari kita dalam persembahan mawar ini, untuk mengungkapkan terima kasih kita
atas dukungan dan partisipasi mereka. Gereja yang digambarkan oleh Paulus adalah gambaran gereja keluarga, di mana suami taat kepada istri, istri taat kepada suaminya, suami menghormati istri, istri menghormati suaminya. Gambaran ketaatan itu mau mengungkapkan cinta Allah yang tiada batas, persis seperti Kristus yang memelihara gereja, dan kita semua juga dipelihara oleh Allah sendiri. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita lambungkan syukur kita atas pemeliharaan Allah itu lewat keluarga-keluarga kita, juga tentu sebagai gereja kecil, tentu sebagai tempat kehadiran Allah, kerajaan Allah yang nyata, yang kita alami, yang bisa kita dekat melihatnya, dan bahkan kita mengalaminya setiap hari, setiap saat bersama saudari-saudara kita, istri, suami, anak-anak kita, adalah ungkapan gereja, adalah ungkapan kerajaan Allah. Maka mari kita persembahkan juga mawar-mawar ini lewat seruan permohonan intensi kita. Semoga kita dalam berkat-Nya senantiasa berkobar-kobar untuk menghadirkan, meneruskan perpanjangan rahmat Allah itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita ungkapkan intensi-intensi yang telah dikumpulkan, baik dari Anda yang ikut serta dalam live streaming Ekaristi ini, juga bagi kita yang berkumpul di sini, yang telah dipersatukan dalam persembahan 1000 mawar di Gua Maria Kerahiman Ilahi Sekinjau ini. Allah Bapa dalam surga, sore hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami boleh melaksanakan persembahan 1000 mawar di Gua Maria Kerahiman Ilahi Sekinjau ini. Kami boleh membawa serta seluruh ungkapan permohonan, seruan-seruan kami kepadamu. Pandanglah mawar-mawar yang harum mewangi ini, yang melambangkan persembahan hati kami semua umat-Mu, secara khusus kami, Gereja Paroki Santo Yosef Tanjung ini, yang sedang dalam proses renovasi pembangunan gedung gereja paroki Santo Yosef Tanjung ini. Terimalah ungkapan hati kami, seruan-seruan permohonan kami. Anugerahkanlah rahmat yang paling kami butuhkan lewat ungkapan-ungkapan yang telah dikumpulkan ini. Semuanya menjadi persembahan kami kepadamu. Dan terlebih Tuhan, peliharalah kami semua, secara khusus dalam proses menyelesaikan pembangunan gedung gereja. Semoga kami semua tidak pernah putus asa, tetapi senantiasa berkobar-kobar, senantiasa penuh semangat untuk memandang cita-cita luhur, cita-cita mulia, memiliki gedung gereja yang lebih layak, untuk kami semua berkumpul sebagai gereja-Mu, sebagai anak-anak-Mu, mengungkapkan syukur kami, merayakan Ekaristi, dan sekaligus menjadi tempat kami mengalami kasih persaudaraan, mengalami berkat yang kami terima daripada-Mu.
Maka semoga Tuhan Kau memandang mawar-mawar ini juga kami semua yang mempersembahkannya. Inilah ungkapan kami, dan semoga Engkau mengabulkan doa-doa kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu untuk intensi yang telah dikumpulkan ini. Inilah persembahan kami lewat mawar-mawar yang telah tersedia di sini dan kami persembahkan kepadamu. Berkatilah mereka semua dan anugerahkanlah rahmat-Mu bagi mereka yang mendambakan kasih sayang-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Salam Tuhan Ujian nomor 228. Mari kita lanjutkan dengan menyatukan seluruh ungkapan permohonan syukur kita dengan kurban Ekaristi di altar Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Tuhan, bersihkan aku seluruhnya dari segala dosaku.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, berkenanlah membangun perdamaian dan kerukunan, kesejahteraan di tengah-tengah hidup kami. Dalam diri Yesus Kristus Putramu terkasih, yang telah memulihkan kami dari pertentangan dan perselisihan, dan membawa kami memasuki kerajaan-Mu yang abadi, menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih sayang-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi Yesus Putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan, untuk menerima anugerah-anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa-dosa kami. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan bersama sambil bernyanyi. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa
dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, inilah Yesus Kristus, roti dari Allah yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Karena itu berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang akan kita sambut, menghantar kita ke hidup yang kekal.
Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil orang dan ditaburkan di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, sehingga unggas di udara dapat bersarang di ranting-rantingnya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Setia, kami bersyukur atas janji tentang kerajaan-Mu, kerajaan Allah bagi kami semua anak-anak-Mu. Perkenankanlah kerajaan-Mu tumbuh dan senantiasa berkembang di tengah-tengah kehidupan kami, berkat sabda-Mu terkasih, dan semoga kami semua tetap rukun bersatu, menghadirkan damai, cinta kasih, kerukunan, kesejahteraan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Kalau kita mau membuat taman, kerahkanlah seluruh ide pikiran. Apalah artinya kita berkawan kalau kita tidak bergandengan tangan? Pantun ini rasanya mau mengungkapkan mawar-mawar ini semua. Inilah ungkapan dukungan Anda semua. Inilah ungkapan partisipasi Anda, baik yang hadir ke sini, baik yang sedang nonton di rumah, seluruh umat Paroki Santo Yosef Tanjung Inim, dan siapapun, siapa saja yang berkenan bersama kita bergandengan tangan itu. Persembahan 1000 mawar ini dalam satu tekad, dalam satu tujuan, di mana kita bercita-cita untuk menyelesaikan pembangunan gereja paroki Santo Yosef Tanjung Inim itu, yang tepat pada hari ini sudah berjalan 1 tahun 8 hari. Semoga perjalanan pembangunan yang sekalipun di sana sini ada kekurangan, proses yang senantiasa bergerak dengan berbagai lika-liku yang ada, pada saatnya akan selesai dan menjadi persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan dan kebersamaan kita sebagai umat paroki Santo Yosef Tanjung Inim. Karena itu Romo mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua saja, siapapun, dimanapun Anda yang sudah mempersembahkan mawar ini, dan kita berkati, kita persembahkan kepada Bunda Maria di Gua Maria Kerahiman Ilahi Sekincau ini. Semoga berkat Allah dan kerinduan, seruan, intensi yang sudah kita doakan, kita semua boleh mengalami kerajaan Allah di tengah gereja kecil kita, di tengah keluarga kita. Romo juga mengucapkan terima kasih kepada Suster Claris yang telah menyediakan tempat ini, menyambut kami, menyambut Romo. Ini Romo Yunus, pastor rekan di Paroki Santo Yosef Tanjung Inim, tetapi kami pisah ranjang, satu di Tanjung Inim, satu di Prabu Mulih. Beliau sekaligus menjadi kepala pos pelayanan Prabu Mulih dan sekitarnya. Terima kasih untuk Frater dan juga tim bunga, tim dekor bunga yang sudah datang tadi malam, hujan-hujan. Lalu mulai tadi pagi kami bekerja, kami mempersiapkan ini semua di tempat ini.
juga seluruh umat yang datang tadi siang sore menyusul kami ke sini. Kita bersama mengungkapkan kerajaan Allah itu. Kita bersama mengungkapkan bergandengan tangan itu, dan di sana menggambarkan kerajaan Allah, gereja yang sebenarnya. Karena itu, sebagai pantun penutup terakhir, ada mesin jahit di kamar tamu. Sekalipun dunia pahit, tetapi yang manis adalah senyum. Itulah gambaran mawar-mawar yang mekar ini. Semoga menjadi kebahagiaan kita semua dan gambaran tekad kita menyelesaikan gereja paroki. Terima kasih untuk siapa saja yang turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Romo tidak bisa sebutkan satu persatu, semuanya bersatu dalam Ekaristi sore hari ini. Sekarang mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari-saudara sekalian, niat-niat baik kita, persembahan mawar kita, tekad cita-cita kita semua, orang-orang yang kita kasihi, dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, Ekaristi sudah selesai. Mari pergi wartakan damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidup nafas iman yang baru, pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu, pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Tuhan.